107,7 FM Radio Jalas Viva Jaimai. Selamat pagi Jajamers dimanapun berada dan bertugas. Sapaan Pelaut menyapa Anda di pagi hari ini, dan di kesempatan yang istimewa kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu sekolah yang berada di lingkungan TNI Angkatan Laut. Dan terkait juga dengan salah satunya pendidikan, kita tahu bahwa merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan, namun juga membangun karakter, kemudian membuka peluang, serta menciptakan masa depan yang lebih baik. Dan di tengah perkembangan zaman seperti saat ini yang semakin pesat, memilih institusi pendidikan yang tepat menjadi langkah penting untuk meraih kesuksesan. Salah satu pilihan terbaik yang pastinya di bidang kesehatan adalah SMK Dental Asisten Sekesal Jakarta. Sekolah yang hadir dengan kurikulum yang terarah, fasilitas yang memadai, dan juga tenaga pengajar profesional yang berpengalaman di bidangnya. Tidak hanya membekali siswa dengan ilmu teori, SMK Dental Asisten Sekesal ini juga menekankan praktik langsung, agar tentunya lulusannya siap untuk langsung terjun ke dunia kerja. Lalu, apa saja keunggulan dari sekolah ini? Dan langsung saja kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini, berbagi informasi lebih lanjut tentang Sekolah SMK Dental Asisten Sekesal Jakarta. Sudah hadir bersama dengan saya di pagi hari ini ada Kepala Sekolah dari SMK Dental Asisten Sekesal, Bapak Dr. Andes Abdurrahmat AKMM. Selamat pagi, Bapak Kepala Sekolah. Selamat pagi, Pak. Oke, mungkin bisa kencang lagi suaranya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan kemudian juga ada Bapak Wakil Kepala Sekolah yang tentunya sebagai salah satu di bidang kesiswaan, ada Bapak Dr. Andes Safanuddin MM. Selamat pagi, Bapak Wakil Kepala Sekolah. Selamat pagi, Mas Erjun. Iya, dan tentunya, nah kesempatan ini kita bukan saja berbicara bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah, tapi ada salah satunya alumni dari SMK Sekesal Dental Asisten, SMK Dental Asisten Sekesal kebalik ya, yaitu ada Serda APM garis miring wanita Salsabila Atikasari, alumni angkatan 39 tahun 2019. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Muniji. Oke, dan kemudian juga ada siswanya di sini, ada Ayu Halafatu Ilmi Ansa. Selamat pagi, Ayu. Selamat pagi. Oke, dan nanti juga ada salah satunya Nela Zulfa Nurizati. Kita nanti akan bergantian ya, Ayu ya. Oke, terima kasih untuk kedatangan Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah, dan kemudian juga dari siswa serta mantan siswanya dari Sekesal ini. Nah, berbicara tentang sekolah dari SMK Dental Asisten Sekesal Jakarta, kita akan bertanya dulu dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, terkait juga dengan apa dan bagaimana sekolah SMK Dental Asisten SMK Dental Asisten Sekesal Jakarta ini dalam rangka juga menyiapkan nantinya tenaga-tenaga yang berkompeten dalam bidang perawatan gigi ya, Betul. khususnya dalam juga memberikan pelayanan kesehatan terkait juga dengan perawatan gigi tersebut. Silakan untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Abdurrahmat. Silakan Bapak Ketua, Bapak Kepala Sekolah. Ya, selamat pagi sebelumnya, Mas Erjun. Kita sekolah SMK Dental Asisten Sekesal Jakarta ini adalah satu-satunya sekolah yang bisa dikatakan di seluruh Indonesia. Dan ini tepatnya berada di Jalan Jatiluhur, Bendungan Jatiluhur nomor 130. Lokasinya sangat strategis karena bisa dicapai dari mana saja. Dan fasilitas kendaraan transportasi juga begitu mudahnya. Sekolah ini bukan hanya menebar janji saja, tapi pada kenyataannya memang lulusan-lulusannya itu tercover. 100% itu alhamdulillah diterima sebagai tenaga kerja yang terserap di lapangan pekerjaan. Begitu juga siswa-siswa kita juga bisa, lulusan yang mau kuliah itu alhamdulillah
diberikan kesempatan untuk kuliah di beberapa perguruan tinggi, dan sekarang khususnya ada perguruan tinggi Politekes, ada Jakarta 1, ada di daerah Jakarta, ada di Semarang, dan bahkan ada di Bandung. Lulusan-lulusan kita bukan hanya terserap di lapangan pekerjaan sifatnya nasional juga, tetapi juga sudah sampai ke negara-negara lain, misalnya ke Turki, ke Thailand, dan ke Jepang. Ini alhamdulillah merupakan sesuatu yang harus dijadikan sebagai peluang terhadap masyarakat untuk masuk ke dalam sekolah SMK Dental Assistant. Di samping itu juga, sekolah kita juga kelas 11 itu diberikan kesempatan bagi siswa-siswa kita yang mau bekerja setengah waktu dalam bidang keperawatan gigi. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025-2026 kemarin itu ada sekitar 14 siswa kita yang belum lulus sudah mulai bekerja. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah banyak yang bekerja, walaupun memang belum ada pengumuman kelulusannya untuk angkatan tahun 2025-2026. Ini menunjukkan bahwa peluang masuk di SMK Dental itu memang salah satu pilihan yang paling terbaik kalau generasi sekarang atau angkatan sekarang lulusan dari SMA ingin bekerja. Itu satu. Terus yang kedua, di sekolah kita juga dilengkapi oleh fasilitas yang cukup sangat memadai, karena kita kurang lebih mempunyai dental unit itu disesuaikan dengan jumlah siswa. Sekarang kita punya dental unit hampir 14 dental dan ada 8 dokter spesialis, lalu ditambah dengan tenaga-tenaga ahli yang profesional dalam bidangnya gitu. Dan kita juga banyak kegiatan-kegiatan ekskul yang digunakan untuk pengembangan siswa. Jadi bukan hanya fokus terhadap pembelajaran yang sifatnya pokok, tetapi juga pembelajaran yang sifatnya penambahan keahlian itu sangat diutamakan di sekolah kita. Dan tidak kalah penting juga, kita juga tidak melupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya religius, karena kita juga punya asrama, ya, punya juga mushola, terus kegiatan-kegiatan salat berjamaah dan sebagainya. Dan juga memantapkan siswa-siswa kita dalam hal karakter yang menjadi budaya di angkatan laut, memang benar-benar kita laksanakan setiap hari. Itu aja sebagai perkenalan dari SMK Dental, Mas Ergit. Baik. SMK Dental Assistant, Sekesal ya. Menjadi salah satu juga pilihan kalau seumpamanya ingin, tadi Bapak menyatakan bahwa belum lulus saja sudah diterima untuk bekerja. Jadi, nah ini kalau terkait juga dengan bagaimana sih proses dari pendidikan ataupun juga pengajaran yang diberikan, kita nanti akan berbicara tentang bagaimana atau apa saja yang sudah didapat selama sekolah di sana kepada mantan siswanya. Ada Sersan Salsabila. Tapi sebelumnya kita akan berbicara juga tentang kesiswaan nih, karena sudah hadir wakil kepala sekolah yang tentunya mengurusi bidang kesiswaan dari sekolah ini. Pak Safanudin, mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang, kalau kita berbicara tentang sekolah, pastinya kan ada juga proses penerimaan. Baik. Nah, penerimaan dari siswa-siswa yang akan mungkin nanti mendapatkan ilmu tentang bagaimana perawatan gigi. Siap. Mungkin bisa disampaikan sedikit tentang hal tersebut. Silakan Bapak Safanudin. Terima kasih Mas Erjum dan seluruh pendengar radio JJ Mars di mana saja berada bertugas. Kami berterima kasih pihak Radio JJM sudah menghadirkan SMK Dental Assistant Sekesal Hantua Jakarta ya. Jadi memang merupakan salah satu sekolah unggulan, dan diharapkan memang pada saat ini kita sedang melaksanakan penerimaan siswa baru. Ini saat pertama sudah kita laksanakan dari bulan Februari sampai dengan April tahap pertama, dan sudah hampir yang sudah kita terima dan sudah mendaftar kembali itu ada sudah hampir satu lokal, satu kelas ya. Dan alokasi untuk siswa baru nanti akan kita siapkan
lokalnya hanya 2 kelas rencana karena memang keterbatasan penerimaan dan memang nanti diharapkan para calon-calon siswa baru yaitu diharapkan supaya lebih awal supaya mendapatkan kuota yang sesuai dengan rencana yang akan kita lokasikan karena terlambat nanti tahap penerimaan tahap kedua nanti akan dibuka di April sampai dengan bulan Juni akhir. Ya, Jadi itu masih sebagai ada informasi 1 bulan lagi masih ya. ada waktu 1 bulan karena saat ini juga mungkin para SMP sekarang ini belum melaksanakan ujian akhir gitu Mas Baik, Irjum. baik, Jadi kesempatan untuk nanti masih kita buka untuk tahap kedua. baik, Dan baik. perlu kami sampaikan Mas Irjun untuk saat ini sekolah kita ini SMK Dental Asisten Kesehatan Jakarta merupakan satu-satunya sekolah di wilayah Jabodetabek yang profesi keperawatan gigi. Jadi klinik-klinik yang ada di wilayah Jabodetabek khususnya yang menyiapkan tenaga-tenaga sebagai calon asisten dokter gigi itu dari sumbernya dari rata-rata dari sekolah kami, sekolah SMK Dental karena tidak ada yang lain yang memang mengakomodir itu. Bahkan kenapa tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kalau kelas 2 saja sudah ada penawaran gitu dan memang ini diberikan kesempatan dan kita mengharapkan semua yang bisa diizinkan keluar untuk bisa melaksanakan kerja part time itu yang memang sudah paripurna dan ini yang bagi sudah kelas 2 semester 2. Nah, ini sudah bisa dianggap dan memang kita itu lebih persentase teori itu 80-20% gitu. Jadi lebih banyak ke praktek karena memang kita didukung dengan fasilitas-fasilitas yang kita siapkan untuk mendukung siswa kami untuk siap kerja. Ya, siap untuk memasuki dunia industri dan memang banyak beberapa klinik-klinik sudah memesankan kepada kita nanti kalau alumninya agar supaya nanti masuk ke tempat kami tanpa seleksi pun kalau dari SMK Dental itu sudah kita langsung serap gitu. Itu begitu luasnya lapangan kerja yang untuk disiapkan bagi alumni SMK Dental gitu. Begitu Pak Serjun. Berarti memang memberikan kesempatan untuk para alumnya itu untuk siap bekerja ya. Siap, memang. Dengan karena tadi ada disampaikan lebih banyak untuk melaksanakan kegiatan praktek. PKL. PKL-nya itu kan ada PKL klinik sendiri yang dilaksanakan di kita dengan fasilitas yang cukup lengkap dengan dental unit tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah itu ada 8 di luar, kemudian di dalam ada klinik dalam itu ada 4 gitu. Jadi begitu perhatiannya pihak sekolah terhadap kompetensi mereka itu yang memang benar-benar bahkan dikatakan bahwa alumni kita itu kalau tingkat kompetensinya bisa sama dengan D3 yang ada di Poltekkes 2 itu. Karena memang diharapkan kita itu siswa kita itu alumninya untuk siap kerja gitu. Saya kira untuk siswanya ini berasal dari seluruh Indonesia. Ya, jadi siswa ini sekarang yang sudah ada itu seluruh Indonesia. Bahkan sekarang kita buka untuk yang berminat untuk yang khususnya dari luar Jabodetabek yang ingin masuk sekolah kita siapkan asrama Mas Serjum. Jadi begitu juga dengan sistem penerimaan kita itu sudah buka online. Bisa difasilitasi dari luar Jawa pun bisa mendaftar melalui online. Nanti setelah diverifikasi baru nanti akan kita minta untuk datang langsung ke ke sekolah langsung untuk menyiapkan berkas-berkas yang memang dipersyaratkan. Kemudian untuk pembayaran itu saya rasa sih semua dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta yang lain ya, yang SMK yang sama lah yang memang menyiapkan tenaga untuk siap kerja itu cukup terjangkau di kita. Jadi kita mempersiapkan tenaga-tenaga yang memang untuk mendidik mereka itu sumbernya dari para dokter. Jadi kita ada 8 dokter gigi sebagai tenaga pengajar, kemudian pembinaan kesiswaan pun juga kita memang ada perbedaan dengan sekolah-sekolah lain. Karena kita ini ada pembina kesiswaannya itu dari TNI aktif gitu. Jadi kita mempersiapkan juga siswa kita itu kalau ada yang minat jadi TNI itu sudah dari awal sudah kita persiapkan karena teman-teman yang jadi tenaga bingsis ya kalau di kita itu jadi menyerupai dengan sekolah-sekolah taruna yang lain lah gitu bahwa kita ada tenaga binsisnya dari unsur TNI yang sudah memiliki sertifikasi kepelatihan yang sudah punya pengalaman yang cukup luas. Jadi
seperti nanti ada alumni juga beberapa yang lain sudah jadi koal nih contohnya dengan Salsabila gitu itu banyak, ada beberapa lagi yang alumni-alumni yang lain sudah masuk TNI. Ya itu yang kita persiapkan juga untuk mengakomodir karena ini sekolah angkatan laut ya, bagian dari angkatan laut. Jadi tentunya peminatannya pun lulusannya akan disiapkan untuk menjadi prajurit TNI angkatan laut. Nah, demikian Mas Erjun. baik, luar biasa. Jadi Yap. memang salah satunya memberikan kesempatan pula untuk setelah lulus dari sini bisa bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut atau mungkin juga menjadi seorang tenaga dari perawatan gigi di klinik atau di rumah sakit lainnya ya. Jadi di rumah sakit dan klinik-klinik yang ada saat ini, klinik-klinik dental seluruh wilayah Jabodetabek itu semuanya sudah tersebar alumni-alumni kita. Bahkan alumni pun sempat menarik dari adik-adiknya, mungkin bisa backup saya, masih kelasnya udah ditawari gitu. Saking butuhnya asisten dokter gigi gitu. Nah, terkait juga dengan apa sih yang sudah didapatkan oleh para alumni ini sekolah di sini, kita langsung saja bertanya dengan Serda Salsabila Atika Sari, alumni angkatan ke-39-nya tahun 2019. Sekarang Salsabila dinas di mana? Kami di Puskesal, Pusat Kesehatan Angkatan Laut. Oke, nah kamu kan sebagai alumni dari SMK Dental Kesal dari Jakarta nih ya. Ini bagaimana kalau seumpamanya pengalaman kamu belajar di sekolah ini dan kemudian pada saat itu kamu langsung mempunyai keinginan untuk bergabung menjadi KOAL, prajurit TNI Angkatan Laut. Bagaimana? Pengalaman yang kami dapatkan cukup banyak di Sekolah Kesehatan Angkatan Laut, terutama kami diajarkan tentang disiplin. Contohnya tiap pagi melaksanakan apel pagi dan apel siang. Kemudian kami juga diajarkan tentang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam arti kita harus menyelesaikan pasien di semester itu. Dan di sini juga kita akan dibentuk menjadi prajurit TNI. Jika ada adik-adik yang berminat menjadi prajurit TNI, di sini sudah dilatihkan untuk seperti itu ya. Dari angkatan kamu 2019 ini angkatan 39 berapa orang yang bergabung menjadi prajurit KOAL? Untuk kami sendiri, untuk kami sendiri KOAL. Angkatan Laut sendiri? 3 orang. Dari prianya ya? Siap. Oke, mereka berdinas di Natuna dan satu di Tanjung Pinang. Baik. Terus pengalaman selama diberikan ilmu ya oleh para pengajar ini, apa yang menjadi salah satu juga kenangan ataupun juga pengalaman yang sangat berkesan bagi kamu? Pengalaman kami mencari pasien. Cari pasien itu. Soalnya kan kami tamat SMP langsung ke Jakarta. Oh, kamu bukan asli orang Jakarta? Bukan. Dari? Kami dari Bangka Belitung. Oh, jadi salah satu betul, salah satu dari murid dari luar kota ya, luar Jawa. Siap. Jadi di sini juga kami diajarkan beberapa masyarakat. Jadi kami mengetahui ada yang masyarakat tidak mengetahui tentang penyakit gigi dan mulut. Di situ kita akan mengajarkan ada baksos ya, siap, baksos, PKL. Di situ kami mendapatkan pelajaran. Oke. Tapi pada waktu itu tingkat Bapak ke sekolah kelas berapa? Di kelas 2. Di kelas 2. 2 sudah mulai bisa praktek ya tadi ya Pak Kepala Sekolah ya? Iya. Dan bahkan di kelas 2 mereka bukan hanya bisa praktek, tapi langsung implementasi bekerja di luar. Siap. Begitu pula sampai dengan saat ini ya, Salsabila karena ilmunya yang sudah didapat selama pendidikan masih bisa terus digunakan. Siap. Jadi memang gini Mas Serjon, jadi para siswa itu ada ditargetkan pasien ya, dituntut harus menyelesaikan pasien 45 pasien yang harus dia kerjakan dalam kurun waktu 1 semester. Jadi dengan berbagai kasus. Jadi dia kewalahan memang tadi. Tapi itu tuntutannya harus dia terpenuhi gitu Mas Serjon. Jadi bekal mereka itu agar supaya dia punya kemampuan nanti di saat ini sudah bisa dengan berbagai kasus di luar sudah bisa tangani gitu. Betul. Ya gitu Mas Serjon. Jadi lebih tingkat keprofesionalismenya lebih bagus ya karena sudah siap dengan
berbagai macam kasus yang ditemui terkait Ya. juga dengan perawatan gigi. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kan kamu sudah di sana selama kurang lebih 3 tahun ya, tahun 2019 kamu lulus. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, keunggulan dari sekolah ini menurut kamu apa? Karena kan memang lulusannya sudah dipastikan kayaknya hampir 100% sudah siap untuk bekerja ya. betul. Kalau yang mau bekerja, Ya. apabila ingin sekolah lagi Masih bisa silakan. difasilitasi di Tapi Mas Arjun, kita juga bukan hanya kalau seandainya memang ada beberapa siswa untuk menempuh jalur bidang-bidang lain, kita memberikan kesempatan. Kita menjadi ahli ekonomi, administrasi, menjadi bidang-bidang disiplin ilmu yang lain, kita juga memberikan kesempatan dan memberikan semacam pembekalan-pembekalan mereka. Jadi memang ritme yang berkembang itu, Pak saya pengen ambil jurusan ekonomi, Pak saya pengen ahli psikolog dan sebagainya. Dan bahkan Mas Arjun itu banyak juga yang diterima di UIN. Iya, lulusan tahun kemarin dan tahun kemarin itu ada beberapa yang diterima di UIN. Jurusan psikologi yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi itulah yang Bahkan gini Mas Jun, yang diterima ada siswa kami yang di Poltekkes ya, Poltekkes 1 khususnya, yang baru masuk saja sudah dianggap sebagai asisten dosen gitu, karena sudah kemampuannya itu tadi sama, jadi dia mementorin para siswa baru yang dari umum gitu, yang di gitu. Jadi kenapa kita alumni-alumninya itu bisa terserap di Poltekkes, karena dianggap dia nanti tidak bisa membantu dosen dengan teman-temannya yang lain yang dari umum untuk mementorin supaya nanti bisa nanti dosennya tidak secara keseluruhan dia memberikan materi, karena kita itu apa yang didapatkan di Poltekkes 2 sebagai basicnya mereka sudah dapat di tempat kita. Begitu Mas Sergio. Oke, baik, luar biasa. Dan ini kalau tadi disampaikan oleh Bapak Safanuddin, pendaftaran dibuka sampai nanti bulan Juni. Juni. Ya betul. Ada kuota nggak? Tidak, Bapak Kepala Sekolah? sebenarnya kita membuka kesempatan bagi siswa itu dalam kelas itu 35 siswa. Berarti kalau 2 siswa itu hanya 70 kuotanya. Tapi kalau masyarakat itu berkembang dan ada keputusan dari yayasan, karena kita berada di bawah Yayasan Hang Tuah Angkatan Laut dan itu harus dibuka lagi, maka kita akan buka. Jadi sesuai, walaupun kita punya kuota hanya 70 orang, tapi kalau itu ada kebijakan yang berkembang dari Angkatan Laut, khususnya Yayasan Hang Tuah, kita akan buka lagi. Kita berikan kesempatan. Bahkan tambahan nanti para calon siswa pun nanti yang saat ini belum lulus, ya bisa ada menggunakan surat keterangan lulus dari SMP, itu pun sudah bisa kita terima gitu Mas Heru. Sangkin banyak yang sudah sekarang ini karena pengen masuk, jadi tidak akan mendaftar lagi karena keinginannya memang udah lihat di medsos atau dilihat informasi dari kakak-kakaknya bahwa ternyata sekolah itu lulus siap kerja gitu. Jadi bahkan sudah nggak ada pilihan lagi, sekolah saya mau daftar situ saja gitu. Lagi tadi Mas Arjun, saya lupa ini. Jadi lulus yang pendaftaran pertama kita prioritaskan itu diterima dengan syarat tentu kesehatan, harus tidak rebun mata. Iya betul, tidak buta warna gitu ya. Tidak ada penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa istilahnya bisa diobati lah. Kalau yang tidak bisa diobati ya mungkin kita tidak terima. Dan ini juga untuk masyarakat umum ya, bukan hanya dari keluarga besar TNI Angkatan iya, Laut, tapi udah pasti juga itu. masyarakat. Dan dari Angkatan Laut kita nanti ada kompensasi khusus. Itu Jajamar. Jadi Dorong, ya ada SPP-nya dan sebagainya gitu. Ada. kompensasinya dikit ya. Ada, kalau kita ini kan dari Sekolah Angkatan Laut, tentunya kan keluarga besar TNI Angkatan Laut lah, kita nanti ada kompensasi, dan memang komitmen Yayasan Hang Tuah kan seperti itu. Betul. Mas Herjun gitu. Oke, ini terkait juga dengan tadi mantan siswanya. Kita juga nanti akan berbicara dengan siswanya. Ada Ayu Khalafatu Ilmi Ansa. Ini kebetulan ini Mas Herjun, Ayu ini sebagai ketua OSIS terpilih 2006, jadi gitu. Nah, sudah hadir di sini. Ya. Ayu, gimana Ayu kabarnya Ayu? Alhamdulillah baik. Ayu sebagai ketua OSIS ya? Siap. Ayu, saya mau tanya dong, apa yang mendasari kamu pada saat dulu akhirnya kamu mendaftar menjadi siswa di SMK Dental Asisten Jakarta Sekesal ini? Waktu saya mendaftar di Sekesal Jakarta, saya karena minat dengan jurusannya. Karena saya sebelumnya cita-citanya menjadi tenaga kesehatan dan merangkap menjadi kawal juga. Oh gitu, Ya, mengikuti ini sudah ada. Salsabila ya? Iya. Seperti senior saya. Oh iya. Iya.
pada waktu itu tahu ada sekolah ini dari mana? Dari kakak saya, Kak, soalnya mohon izin kakak saya alumni dari Sekesal tahun 2015. Kamu dari keluarga besar Angkatan Laut. Ya, mohon izin. Dan kemudian kamu masuk sekarang, kamu kelas Mohon izin kelas 11. kelas 11. Antara kamu sekolah belajar di sana, terus kemudian nanti sudah mulai praktek ya? Sudah mulai Sudah. kelas praktek ya? kelas 11 sudah mulai praktek, Pak. Sudah. Sudah mulai. Sudah mulai praktek dan sudah Iya. mulai bekerja. Ya, sudah Iya. bekerja juga. Sudah boleh bekerja. Sudah. Oke, Kelas 2 itu, kelas 11 itu sudah mulai masuk klinik. oke. Kalau kelas 10 itu masih dikasih basicnya dulu, Mas Oke, Erwin, gitu. baik, baik. Iya. Gimana Ayu fasilitas yang kamu dapati di sekolah ini? Fasilitas di Sekesal itu cukup mencukupi karena di sana juga tenaga pendidikannya juga sangat bagus dan berkompeten dan sangat mendukung kita untuk jadi seseorang yang dimana untuk berketerampilan yang unggul. Oke. Jadi dengan kamu diberikan kesempatan untuk praktek tadi 70% ya? 7%. 70%. Iya. Iya. Berarti itu pengalaman seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat itu mendapat kesulitan untuk mencari Pasien. pasien Pasien. ya. Iya. Kamu sudah mulai cari pasien? Saya sudah sudah. Ya. Bapak ibunya pun jadi pasien gitu, Oh. adiknya, Wah, teman saya mau jadi pasien keluarganya ini. jadi pasien. Keluarganya jadi pasien utama dulu. Jadi kan ada kasus beberapa Mas Jun, ada scaling, Hmm. ada ya coba Observasi penambalan cabut atau eksodentia, ada pergantian ganti karet behel itu namanya ortodonti. Tapi Mas Arjun ada satu nih, semuanya pasien gratis. Free. Semuanya gratis ya? Ya semuanya gratis, free. kan gini, ada bonus juga, cabut 1 gratis 1 Oh. gitu. Itu jangan. Gitu. Ayu, yang sudah kamu dapatkan selain juga kamu belajar tentang kesehatan perawatan gigi, ada pelajaran-pelajaran lain terkait juga dengan mungkin pelajaran terkait kebaharian atau apa? Karena kan ini berada juga di bawah yayasan Hantua, Hang Tua Pak. ya. betul. Gimana Ayu? Untuk dari Hang Tua kemarin saya ikut kegiatan dari Sakabahari yaitu pelayaran menuju Batam. Jadi Jakarta, Batam, Tanjung Uban, Jakarta. Jadi saya selama di Batam itu kemah, lalu ke Tanjung Uban untuk mengunjungi markas di TNI Angkatan Laut di Tanjung Uban, lalu balik lagi ke Jakarta. Itu Oke. memang Mas Erjung, sesuai kurikulum kita ada mulok. Jadi muatan lokal di sini ada kebaharian. Jadi ada pelajaran kebaharian dan ini juga seperti apa dengan pelajaran di tempat lain menjadi suatu pelajaran kewajiban. Dan bahkan kita ada prakteknya. Jadi prakteknya nanti akan ada kunjungan ke KRI. Kemudian bahkan kemarin ini ada kegiatan pesantren Ramadan di KRI selama 2 hari yang kerjasama dengan selama 3 hari ya. 3 hari 2 bersama malam. di Semintalal melaksanakan bakti sosial di Kepulauan Seribu. Nah, ini bagian dari proses mengenalkan siswa SMK Dental itu tentang masalah kebaharian. Dan bahkan dikenalkan di KRI SIOS, KRI rumah sakit gitu. Semua sudah. Satu lagi Mas Jun, kita setiap tahun itu ada penawaran belayar bahkan sampai 2 minggu. Pada tahun kemarin kita ditawarkan itu selama 2 minggu ke Kalimantan. Dan sebelumnya itu bahkan kita ditawarkan ke Raja Ampat. Itu untuk siswa kelas berapa? Kalau itu untuk siswa kelas 10 dan kelas 11. 10 dan kelas 11 ya. Biasanya kita prioritaskan kelas 11. Karena kelas 12 itu mereka kan sedang aktif-aktifnya dalam hal PKL, belajar dan sebagainya. Jadi kita lebih banyak mendekankan pada anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Oke. Baik, JJMR 107,7 FM, SMK Dental Assistance Kesal Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, ada alumninya dan juga ada siswanya. Ini tentunya luar biasa. Jadi kalau seumpamanya JJMers atau mungkin orang tua yang masih bingung untuk Cari sekolah unggul. sekolah Ya, unggulan, betul Mas Erjo. siap gitu. kerja Ya, dan tidak memberatkan orang tua, tidak salah pilih, pilihlah apalagi SMK kalau Dental. keluarga besarnya. Iya. Pilihlah SMK Dental Assistance Kesal Jakarta. Dan nanti penerimanya ditutup pada bulan Bulan Juni. Juni, Mas Erjun. Jadi kota terbatas yang dapat lebih awal itu prioritas lulus gitu. Oke. Gitu ya Mas Erjun. Gitu. Ya. Catatan ya Pak. Ya dengan catatan Iya. itu tadi ada beberapa persyaratan. kesehatan. Karena kini kan kita itu mempersiapkan siswa yang bisa masuk prajurit TNI. Tentunya standar-standar yang kita terima siswanya pun yang memenuhi standar untuk TNI. Gitu Mas Erjun. Oke, Tambahan. JJMers jangan kemana-mana. Masih akan kita nanti bersama dengan
Narasumber kami di sini tentunya dari SMK Dental Assistance Kesal Jakarta. Kita kembali, dan juga bagi JJMers yang melihat tayangan kita di YouTube kita, jangan lupa untuk kasih like, kemudian komen dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tetap di 107,7 FM Radio Jala Svefa Jemahe. 107,7 FM Radio Jala Svefa Jemahe, Erdun bersama juga dengan narasumber kita berasal dari SMK Dental Assistance Kesal Jakarta. Ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abdul Rahmat, kemudian juga ada Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Bidang Kesiswaan, Bapak Safanuddin. Ada Serda Salsabila, alumni Angkatan 39 tahun 2019. Ada Ayu Halafatul Ilmiansa, tapi sekarang sudah diganti. Iya, diganti. Ada Nela Zulfan Nurizati. Selamat bergabung, Nela. Oke, Nela, nanti kita akan coba sedikit kulik lagi ya. Tapi terkait juga dengan hal tersebut, Sekesal Asisten SMK Dental Asisten Sekesal Jakarta ini dalam kegiatan sehari-harinya juga bekerja sama dengan dari institusi kesehatan atau rumah sakit atau klinik mana saja, Bapak? Apakah ada? Terima kasih Mas Erjun. Kita banyak sekali melakukan kerjasama khusus bakat-bakat milik TNI Angkatan Laut. Kita sudah menjalin kerjasama sudah begitu lamanya. Dan bahkan bukan hanya Jabodetabek saja, karena siswa kita juga banyak dari luar daerah. Kita berikan kesempatan juga bagi mereka untuk bekerja di bakat-bakat yang di luar Jabodetabek. Itu untuk Angkatan Laut. Kalau untuk umum, kita bahkan sudah membuat suatu agreement, perjanjian siswa kita yang keluar dari situ bahkan sudah langsung bisa diterima gitu ya. Dan apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya khusus gitu. Seperti misalnya kita sudah kerjasama dengan Oren Dental, kita sudah kerjasama dengan Audi Dental, ya kita juga sudah kerjasama dengan beberapa bidang-bidang atau balai-balai kesehatan klinik lainnya. Dan bahkan juga kita sudah membuat satu kerjasama dengan yang bukan di luar kesehatan, misalnya adalah Unilever untuk kegiatan baksos gitu ya. ya. Setiap kegiatan-kegiatan baksos juga kita banyak menyertakan bidang-bidang atau dudi yang bukan dari bidang kesehatan. Bahkan saat ini juga kan Ladogi sudah memberikan kesempatan bagi alumni-alumni kita untuk bisa masuk sebagai tenaga medis di lingkungan Ladogi. Ya. Jadi bahkan praktek terakhir pun yang bagi siswa kita itu diberikan kesempatan melaksanakan PKL untuk paripurnanya PKL mereka di Ladogi. Gitu Mas Serjun. Baik. Karena lokasinya juga berdekatan juga dengan Ladogi ya. Begitu. Dan masih berada di dalam naungan lingkungan TNI Angkatan Laut. Bahkan tenaga gurunya pun juga dari dokter-dokter Ladogi gitu Mas Serjun gitu, RSAL gitu. Jadi lengkap memang bagian dari Angkatan Laut ya, tidak bisa terpisahkan gitu. Sehingga keluarga besar Angkatan Laut yang minat untuk bisa putra-putrinya yang sekarang ini sudah kelas 9 silahkan daftar. Dapat direkomended, bisa diterima langsung dan dapat fasilitasi ya mungkin diskon sesuai dengan yang diatur di Yayasan Nantua. Demikian. Baik. Nah, terkait juga dengan di lingkungan TNI Angkatan Laut, salah satunya adalah tadi Serda Salsabila ya. Salsabila akhirnya memilih untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Laut. Cita-cita kamu dulu pada saat mendaftar menjadi siswa atau murid di SMK Dental Assistance Kesal Jakarta ini, apa sudah mau langsung jadi koal? Kebetulan saya dari dulu memang sudah ingin menjadi koal. Jadi di sekolah ini selain kita dibentuk, mental kita juga dibentuk dan kita mempelajari tentang ilmu kesehatan juga, ilmu penyakit gigi dan mulut. Itu sangat-sangat menguntungkan bagi saya. Salsabila, sekarang kamu lagi melanjutkan lagi sekolah? Siap. Kami saat ini melanjutkan D3 Kesehatan Gigi. Wah, sudah lengkap. Keperawatan gigi ya? Ya. Di Poltekkes apa di ATG Puskes? Puskesat. Oke, itu pun juga menjadi salah satu juga agar tentunya ilmu yang didapat di SMK ini dapat terus terasa, dapat lagi untuk penambahan daripada pengetahuan-pengetahuannya sekarang di bangku kuliah. Bahkan mungkin sedikit Mas Serjun dari Serda Salsabila ini kan selain dia prajurit TNI, ada luang waktu untuk bisa bekerja di klinik ini yang manfaatkan untuk itu gitu. Betul Dan bisa sekali. diterima di klinik-klinik gitu. Betul sekali. Jadi kan Mas Serjun sebagai plus
selain jadi TNI juga dia ada kesempatan dia daripada di mes apa tidur dalam Ya. yang memanfaatkan untuk bisa Baik. diterima dengan baik gitu. Baik, baik. Gitu Mas Aryo. Nah, itulah salah satunya juga kelebihan daripada SMK Dental Iya, Assistant Sekesal. betul. Halo, Nela. Siap, halo. Ini Nela, Wakatos ini ya. Nela kelas berapa Nela? Siap izin kelas 11. Siap. Siap. Masih juga di bidang kesiswaan ya? Siap. Wakil OSIS. Wakil Oke. OSIS. Oh ya, wakil Ketua ketua OSIS, OSIS. izin. Ketua OSIS? Siap. Wakil ketua Wakil OSIS. ketua iya. OSIS. Ketuanya kan Ayu tadi ya? Iya, iya. Nela gimana Nela? Kamu merasa sekarang sudah bergabung menjadi siswa di SMK Dental Assistant? Menurut saya sekesal ini banyak yang membuat saya takjub gitu karena dari tenaga pendidikan aja dari tentara aktif, ada Bingsis juga dan untuk dokter-dokternya itu juga dokter yang berpengalaman, ada juga yang pensiunan TNI seperti Bingsis Putono gitu izin. Yang Siap. pengalaman ya, yang punya pengalaman. Jadi selama sekarang kamu kelas Siap kelas 11, kelas 2 izin. pengalaman yang sudah kamu dapatkan kan kamu sekarang sudah diberikan kesempatan untuk praktik bahkan untuk sambil sekolah sambil Sambil bekerja kerja, ya. izin. Repot nggak tuh? Kesempatan. Siap, saya biasanya ngambil kerjanya itu di hari Sabtu izin. Oh, di hari Sabtu Siap, ya. jadi dari pagi dari jam 10 sampai jam 8 malam izin. Semakin terasa ya. Siap. Oke. Dulu cita-cita kamu mau jadi apa, Nel? Siap, pengennya jadi dokter izin. Oh, Jadi insya Allah. dokter. Salah masih bisa dibuka. Masih bisa SMK ya. Dental pun bisa, Bisa jadi jadi masuk dokter ke gigi. Oh iya, fakultas ada kedokteran. alumninya juga bisa. Siap, Ada. Sekarang ada. menjadi Kita ada seorang kerjasama. dokter ya. Kedokteran. Kita ada kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi Siap. di bawah naungan Yayasan Hang Tua dan bukan naungan Yayasan Hang Tua juga. Misalnya yang sudah kita kerjasama itu ada Universitas Nala ya Surabaya. Itu kita juga sudah kerjasama dalam bidang kedokterannya. Terus juga yang di Jakarta itu ada universitas yang di Cempaka Putih itu. Iya. Siap. Ya, sering Siap. kita juga jadi memberikan kesempatan yang luas sebenarnya bagi anak-anak kita yang pengen kuliah dan tentu ada kompetisi khusus saya lihat. Jadi memang biasa anggapan ya masyarakat umum bahwa SMK itu tidak bisa masuk fakultas kedokteran. Tapi khusus SMK Dental Assistant Sekesal Hang Tua Jakarta itu diberi kesempatan untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran, Mas Erjon Di gitu. Turki itu ada anak kita Anak kedokteran. yang beasiswa khusus Beasiswa. fakultas kedokteran gigi. Baik. Iya. Menjadi seorang dokter ya. Dokternya dokter gigi pasti. Dokter gigi pasti Pak, Mas Iya. Erjon gitu. Iya. Ya. Jadi nggak mungkin dari dokter umum ya. Oke. Kompetensi Oke. dokter gigi. Jadi Nea, tuh apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Siap. Siap, masih bisa jadi diberikan dokter kesempatan Hmm. ya. Nah, terakhir untuk Nela, kan tadi kan harapan kamu cita-citanya menjadi seorang dokter gigi. Nah, sekarang setelah kamu sudah bergabung menjadi siswa di SMK Dental Assistant Sekesal ini, kamu mungkin bisa mengajak dari teman-teman kamu untuk bisa bergabung bersama dengan kamu dan lain-lain menjadi seperti yang kamu saat ini menempuh pendidikan di sekolah ini. Silakan. Siap, bagi adik-adik yang sudah kelas 9 atau ingin lulus, kalian bisa daftar di Sekesal Jakarta. Sekesal ini hanya satu-satunya di Jabodetabek, yaitu jurusan perawat gigi. Jadi kalian kalau masuk ke Sekesal ini bisa langsung kerja, ada yang bisa langsung kuliah, jadi kalian tidak usah sukar untuk masuk di Sekesal. Gitu ya adik-adik. Dan biayanya terjangkau. Biaya terjangkau. Gitu, ya. Ya, karena di Sekesal juga banyak kegiatan-kegiatan seperti kegiatan belayar, dan saya juga sudah 4 kali ikut belayar. Oh. Pertama di KRI Rajiman Wedodiningrat, terus yang kedua di KRI Teluk Kupang, Iya. yang ketiga di KRI Dr. Suharso, dan yang terakhir yang kemarin Sanlat saya di KRI Semarang izin. Wah, Jadi luar biasa sudah dikenalkan pengalamannya. dengan KRI, Iya. khususnya KRI rumah sakit gitu. Apalagi kalau Serda Salsabila ya, Oh sudah iya, pengalaman udah lagi. pasti. Siap, sudah senior Pengalaman ini. luar biasa. Penugasan-penugasan yang terkait juga dengan kesehatan. Nah, terakhir untuk Bapak Kepala Sekolah, Siap. bisa disampaikan nih, mengapa kita harus memilih SMK Dental Assistant Sekesal untuk masa depan nanti, khususnya terima kasih. adik-adik dan juga anak-anak. Ya, terima kasih Mas Erjun. Saya bilang SMK Dental Assistant Sekesal Jakarta ini kan satu-satunya sekolah se-Jabodetabek dan bahkan juga nasional. Kita juga banyak bekerja sama dengan bidang dunia usaha lain dalam bidang kesehatan.
Dan lulusan dari SMK Dental itu dipastikan 100% terserap lapangan kerja. Dan bahkan karena banyaknya permintaan, kelas 11 pun kita berikan kesempatan untuk bekerja separuh waktu. Asalkan tidak mengganggu jam pelajaran dia. Dan tentu kita juga sudah meminta izin terhadap orang tua yang bersangkutan. Jadi hal ini memudahkan dia untuk membayar kewajiban-kewajiban lain. Terus selain itu juga siswa SMK Dental dibentuk mempunyai karakter yang kuat. Karena kita berada di dalam budaya Angkatan Laut. Kita berada di dalam naungan pembinaan Angkatan Laut. Maka karakter-karakter pembentukan itu sudah dimulai sejak anak itu masuk kelas 10. Kita biasa PBB, kita biasa berlari dan sebagainya. Jadi bukan hanya pembentukan disiplin, tetapi juga cara berbicara, tradisi mohon izin, tradisi menghargai, menghormati dan sebagainya itu sudah terbentuk sejak awal. Kapan lagi kita sekolah atau memutuskan untuk sekolah yang jauh lebih baik selain di SMK Dental Assistant. Mendapatkan pelajaran tentang disiplin, Ya. pengenalan tentang angkatan lautan, Ya, dan juga ilmu tentang tentang keperawatan. gigi. Betul. Baik, luar Satu biasa. lagi himbauan mungkin Mas Serjun untuk siswa yang berminat atau kelas SMP ya, alumni SMP yang mau lulus, diharapkan bagi luar Jawa, luar Jakarta pun disiapkan mes bagi yang minat. Disiapkan mes, lokasinya Disiapkan di lingkungan sekolah sekitar situ juga ya, gitu sekolahnya. ya. Fasilitas sudah disiapkan. Ya. Oke. Baik, luar biasa. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai apa yang sudah tadi sampaikan, Amin. dan masih dibuka kesempatan sampai dengan bulan Juni Ya. 2026 ini. Oke, JJ Mars, SMK Dental Assistant Kesehatan Jakarta salah satu sekolah yang terbaik di bidang kesehatan dan satu-satunya yang ada di Jabodetabek. Ya. Untuk hadir memberikan kurikulum tentang kesehatan yang nantinya dipersiapkan untuk menjadi seorang perawat Gigi. gigi. Iya. Saya Arjun Samudra dan juga ada rekan-rekan kita yang sudah hadir di sini dari SMK Dental Assistant Kesehatan Jakarta undur diri. Terima kasih, salam Jasifah Jaimai. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima Waalaikumsalam. kasih. Saja Terima Sabila, kasih, Pak Nela, dan Haji. juga tadi ada Ayu. Sampai jumpa di program Sailor News ataupun program Sapan Pelaut selanjutnya. Tetap di 107,7 FM.